Hai The Guardians. Kali ini kita sebenarnya lagi meeting, lagi di luar ya Kak. Cuman ya sambil ngobrol-ngobrol kali ya, kita pengen coba konten di luar dari studio. Gimana Kak kabarnya Kak? Selalu baik seperti biasa. Ngomongnya ke sana, bukan ke HP ini. Lagian juga kayaknya aman-aman aja deh. Jadi kalau emang suaranya agak-agak berisik atau gimana, ya harap maklum aja ya guys. Nah, aku kan kemarin sempat bikin konten ya sama Kak Tiara tentang paranormal experience gitu lah, kayak pengalaman supernatural atau spiritual gitu kan. Nah, aku kemarin sempat cerita tuh ke teman-teman The Guardians kalau misalnya kita tuh selama bikin membership kayak banyak yang kejadian-kejadian aneh lah gitu. Iya. Terutama ke teman-teman kayak ke tim gitu guys, ke gede, ke editor. Katanya kata editor kayak waktu dia ngedit video Divine Series tuh tiba-tiba tuh kayak gua nggak ngerti ya, intinya kompornya tiba-tiba apa ya, dia masak terus tiba-tiba kayak berasap gitu, gua nggak ngerti ya. Nah, sebenarnya cerita lebih lengkap ya. Jadi tuh katanya si Gede kan lagi ngedit ya sama tim SGN lah, tim editor. Nah, mereka tuh ngeditnya tuh lagi ngomongin yang si Lucifer itu, Kak. Nah, akhirnya pas lagi ngedit katanya tiba-tiba kompor di bawahnya itu kayak berasap gitu, guys. Padahal nggak ada siapa-siapa di bawah. Dan teman si Gede ini kan tipikal yang kayak nggak pernah melihat yang aneh-aneh kan. Nah, ini tuh buat dia ini kayak pengalaman yang mau nggak percaya tapi gimana ya gitu. Masa tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada kompor yang nyala terus berasap gitu. Nah terus ada lagi katanya di saat yang bersamaan juga tiba-tiba rumahnya si editor kita itu lampu di depan rumahnya tuh meledak, pecah gitu. Emang bisa sampai segitunya ya Kak ngefeknya? Kalau lampu bisa aja, karena jangankan editor, dulu klien kadang juga kayak gitu. Jadi toko tempat dia bisnis itu kadang bersin, itu ada beberapa lampu yang tiba-tiba kayak pecah. Ya balik lagi karena kan astral itu kan unsurnya kan juga ada unsur elektromagnetik ya, jadi mampu merusak benda elektromagnetik juga gitu. Jadi itu maksudnya ada unsur elektromagnetik, maksudnya dia bisa bereaksi gitu sehingga mecahin bisa bereaksi lampu atau bisa bereaksi. Oh itu berarti kejadiannya kayak kita ngonten yang Satan itu nggak sih Kak? Kan tiba-tiba mati lampu kan? Iya kan? Itu tuh nggak yang rusak kan itu yang AC yang di luar itu loh, gue lupa aja namanya. Iya. Itu yang rusak, bukan AC-nya yang rusak, tapi yang di luar. Kompresor ya gitu pokoknya. Terus? Nah menurut Kakak tuh emang ada ini ya Kak? Maksudnya mereka tuh ngerasa tersinggung atau gimana gitu ya soal kayak gitu ya? Kalau kita ngomongin mereka atau kita ngomongin Nine Lords gitu. Bereaksi sih pasti ya, bereaksi pasti karena kita di saat kita ngebahas bagian dari mereka, otomatis kita kan masuk ke frekuensi mereka ya. Dan mereka pasti terundang dan mereka akan mendeteksi itu, otomatis mereka akan bereaksi. Reaksinya itu adalah ya gangguan pasti terjadi. Kayak bunyi brok gitu-gitu juga nggak sih? Iya. Apa aja bisa aja terjadi gitu lah. Kalau ke Adam dulu lebih ke kayak awal-awalnya meneliti tentang Satan itu, kalau nggak salah gue ngerasa kayak ada ancaman. Keluarga gue tuh pengen dibunuh semua. Dia kayak satu ada yang mau dijorokin dari apartemen gue gitu ya. Jadi kayak ancaman-ancaman yang di pikiran gue, tapi bukan cuma pikiran, tapi ada sesuatu kayak tiba-tiba lo pikirin tapi jelas gitu ya. Kayak misalkan lo habis nonton film, nah film itu kan keset di lo. Ini bukan sesuatu kayak pikiran lo doang, tapi memang ada yang masukin di situ. Kayak jelas. Sebenarnya bahaya dong Kak, berarti Kak. Maksudnya gue juga pribadi kan ngomongin hal-hal kayak gitu. Kalau untuk kalau sebagai peneliti, kalau dia lemah mental, misalkan pelaku supernaturalnya orangnya lemah mental, itu bahaya. Tapi kalau dia nggak lemah mental, dia masih kategori kuat mental, nggak ada masalah di situ.
Gitu. Soalnya ada yang bilang juga kalau misalnya kita main di ranah gini nih Kak, katanya bisa kayak ngancurin emosi kita, terus juga bisa ngancurin keluarga gitu. Itu bener ya Kak ya? Ya itu kalau balik lagi kalau kita lemah mental, makanya dilarang buat lemah mental. Dilarang buat untuk kayak apa ya, terlalu serius ngadepin masalah-masalah hidup lah. Buat itu sih lebih ke santai aja lah. Begitu sih, jangan distresin apa-apa, distresin. Kan orang-orang lemah mental tuh kan kebanyakan suka banget kayak menstreskan masalah-masalah kecil gitu. Terlalu melekat pada masalah. Kan kalau kita pikir selama ini kemelekatan tuh lebih ke benda atau enggak makhluk hidup lainnya gitu, kayak pasangan gitu. Sebenarnya ke masalah juga nggak boleh. Berarti ke apapun di hidup kita ya? Nggak boleh. Karena di saat kita melekat, energi kita kan akan terus ke situ terus. Kita kayak membagi energi kita yang pada akhirnya kita apa ya? Ya semakin lemah karena balik lagi energi kita ke situ terus. Apa yang kita pikirin terus gitu kayak. Energi kita berkurang pada akhirnya berdampak ke lemah mental itu. Begitu kalau dari dia. Berarti ya berat banget kan, karena kita nggak selamanya baik-baik aja kan, pasti ada saatnya lagi malas. Mau Nanti aja. nanti ya Mas ya? Nah, Thank you. Sorry guys, ada iklan dikit. Nah, kan pasti ya kita hidup kan masih panjang ya, pasti bakal banyak nih kayak tantangannya. Mungkin lagi emosinya lagi nggak stabil, apalagi kayak misalnya hormonnya lagi nggak bagus gitu. Nah, tipsnya apa Kak? gimana ya? Kalau gue pribadi udah belajar untuk kayak lebih menekankan pada resiko. Jadi di saat lo berpikir tentang sesuatu dan ada resiko, nah gue nggak mau di resiko itu, karena gue nggak mau resiko itu, gue nggak akan melakukannya, berarti. Jadi mikirin impact-nya apa gitu Nah, ya? gue memikirkan impact-nya. Jadi pada akhirnya kayak gue tidak melakukan itu kayak gitu. Jadi mau alasan hormon lah, mau alasan ada masalah, gue nggak peduli karena gue tahu di saat gue mikirin itu impact-nya bahaya buat gue. Contoh kayak gue terlalu mikirin banyak kerjaan, pada akhirnya kan gue kayak pasti pernah semua di sini mikirin banyak kerjaan, saking mikirin banyak kerjaan kalian akhirnya gak kerjain apa-apa. Kenapa? Karena capek. Iya pasti gitu gak sih? Kayak Lemah banget tuh yang kayak gitu banyak. kan? Nah, Mikirnya udah capek gitu. akhirnya gue sadar karena kita melekat di situ, jadi energi kita tuh terus membagi ke sana yang akhirnya kita nih lemah gitu, energi kita lemah. Jadi pada akhirnya tuh kayak ya udah gue sama sesuatu apapun dalam bentuk apapun gue nggak peduli gitu. Gue lebih ke berfokus pada kayak ya gue nggak mau melekat dengan apapun itu sih. Karena buat gue kayak bakal ngurugiin diri gue sendiri biasanya gitu. Lebih gini juga nggak sih, kayak fokus sama solusinya, jadi nggak usah terlalu dipikirin gitu kan, ya udah kerjain aja tanpa harus terlalu dipusingin gitu kan. Just solusi dari semuanya Tuhan sih. Jadi gue tipe kalau orang sekarang di fase atau di titik itu sih, nggak mau kayak ngeribetin apa ribet apa, gue nggak mau, udah capek loh. Sama aku tuh lagi ini sih Kak, kayak mungkin bahasa psikologi atau bahasa apa ya umumnya tuh kayak stoik gitu ya. Stoik tuh kayak ya udahlah gitu, kayak misalnya santai aja lah. Tadi kayak kita sempat ngobrol ya, kayak kakak bilang ada beberapa orang yang ngomong ke kakak gitu, Ayu bete nggak sih kalau misalnya kayak gini, Ayu bete nggak sih kalau misalnya kayak gini. Terus ya enggak sih, nggak bete sih gitu. Kayak misalnya ya udah sih nggak apa-apa, misalnya kayak apa yang gue kayak gimana ya, dia kayak cuek aja gitu. nggak cuek sih ya, kayak santai boleh aja gitu, nggak menutup semua kemungkinan gitu ya, selama itu positif nggak apa-apa gitu, nggak usah dibawa ke perasaan gitu kan. Iya di situ sih. Ya intinya kalau kalian bisa di fase itu enak banget. Gua kasih tahu aja, itu enak banget, tenang banget. Nah tenang dan enak itu bukan setting yang sugesti ya, tapi otomatis hidup kalian akan tenang aja sih. Terus kenapa kita suka gampang stres, suka gampang banyak masalah? Karena kalian tanpa sadar tuh kayak melekat dengan sesuatu, dari pekerjaan,
pasangan, harta benda, post di situ. Oh ya. Nah, kadang nggak pengen emang kadang nggak pengen sesuatu gitu di duniawi gitu. Jujur gue tetap ingin kok gitu, tapi nggak di fase ambisi. Karena kalau udah ngomongin ambisi itu kan pasti ada melekatan di situ. Nah itu yang gue nggak mau. Gue lebih konsepnya ingin dan ambisi itu beda. Kalau ingin aja, kalau nggak dapet itu nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa aja. gitu kan. Iya benar-benar. Kalau ambisi itu kayak kalau lu nggak dapet lu jatuh terus sakit. Lu nggak dapet, lu pasti kecewa, sakit. Gitu. Dan mungkin ya karena kita udah melewati banyak hal yang gak enak juga kali ya, pahit-pahitnya hidup, jadi ya udahlah gitu kan. I see. Nah kan terus kita kan juga ada cerita dari penulis kita kan. Waktu itu Mbak Julin lagi nulis tentang Divine Series lah gitu. Terus dia juga cerita kalau selama perjalanan nulisnya gitu dia banyak ngerasa diganggu gitu, dan dia ngerasa katanya dadanya sesak gitu setelah menulis atau mendalami perannya sebagai si Satan atau si Lucifer ya. Emang bisa ngaruh ke mental gitu ya? Pasti nyampe, karena balik lagi kan di saat kita berfokus tentang siapapun itu ya, siapapun itu yang coba masukin frekuensi mereka, otomatis frekuensi apa sih? Otomatis mereka akan mengetahui, mereka akan mendeteksi ada manusia mencoba masuk ke ranahnya mereka. Nah berarti bisa aja orang ini bisa gua sesatkan, ganggu atau apapun, mereka akan bereaksi karena kita yang masuk ke frekuensi mereka gitu. Pasti ada efek samping. Dan kalau konsep gangguan ini ya banyak, bisa manipulasi seperti gue yang tadi bilang, manipulasi, terus kayak bisikan jahat ada gitu, ada aja sih, ataupun kayak gangguan kayak ya apa ya, kayak mati lampu tadi lah, itu bisa aja terjadi sih. Gitu. Jadi buat gue pribadi, buat para The Guardian, kalau kalian mau nonton Divine Series lebih ke kayak doa dulu terus nonton, ambil pengetahuannya, jangan kalian kepo tentang satannya, ngerti ya? Jangan ke perannya gitu ya. Iya, jadi pasti kalian nanti bermain di pikiran kalian takutnya gitu. Kalau makanya gue pun pribadi kalau lagi meneliti Satan ya gue lebih ke pengetahuan yang gue ambil, bukan tentang Satannya. Jadi kalau mikirin Satannya, otak gue bisa berubah, seolah ngajak, ayo dong lo harus jadi kayak seperti Satan gitu, atau lo jadi peran Satan, atau lo tahu nggak sih isi kepala Satan, ngerti? Kok Satan bisa seperti itu, kok dia bisa banyak menguasai pengetahuan, terus bisa melakukan banyak hal gitu ya. Lo kan pasti kepo di situ. Jadi sarannya sih kalian boleh cari pengetahuannya, tapi jangan cari Satan gitu. Takutnya kalian masuk ke frekuensinya Satan di situ. Udah diangkat? Udah. Sih. Iya sih, jadi kayak kalau aku sendiri ya Kak, kalau aku sih lebih kayak seneng sama knowledge-nya, bener sama kayak Kakak. Terus juga kan sebenarnya banyak hal secara spiritual yang bisa diambil juga kan. Kayak kalau aku tuh sekarang lagi bukan mencari ya, selalu berusaha perjalananku mendekati Tuhan gitu. Apapun misalnya dengan cara di luar ibadah juga, terus habis itu melakukan hal-hal baik yang kita suka lakuin juga. Salah satunya juga belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Kayak salah satunya ya cerita di Divine Series ini kan. Ya parenting lah ini. Parenting bener banget. Apalagi ke depannya kan kita mau punya keluarga gitu kan. Nah, pasti segala sesuatu tuh ada background story-nya kan. Ya kayak si Satan ini kenapa segitunya, mungkin parentingnya juga salah kan. Iya. Terlalu dimanjain segala macam. Dibangga-banggakan banget gitu. Sampai dia nggak mau jadi nomor 2 gitu, selalu kayak diutamain gitu. Gitu. I see. Ya ke depan nanti paling gua sama Ayu mungkin bakal ada channel masing-masing. Tapi kita tetap akan di SGN. Dan mungkin kalau kalian ada ide-ide untuk konten-konten di SGN, nanti kalian kirim ide kalian ke email kita aja gitu. Kita butuh banyak support dan ide sih. Benar-benar. Untuk ke depan gitu lah. Tapi kita juga bakal tetap konten kok di SGN guys. Maksudnya
karena kita juga lumayan jarang ya untuk bisa ketemu kan, maksudnya biar gimana sih ya, Kak Adam punya hobinya sendiri, Iya. di kontennya mungkin mau memperkuat apa tuh Kak, coba ceritain. Yang jelas gue sih pengen kedepannya pengen berkembang lagi ya. Jadi gue pengen banyak belajar lagi sih tentang supernatural. Ya tuh gue rasa kayak yang gue dapat sekarang tuh belum ada apa-apanya. Jadi gue pengen belajar terus gitu. Itu sih. Oke. Aku juga sih kalau di kontenku, jujur kan kalau kalian nonton di kontennya sama Aileen sama Tiara, katanya aku terlalu suka belajar gitu. Emang aku seneng banget belajar. Jadi mungkin nanti di YouTubeku bakal banyak proses belajar juga sih. Apapun itu, misalnya kayak tentang SGN, tentang sejarah juga, tentang science. Mungkin aku lagi pingin belajar tenis, mungkin juga bakal masuk ke situ. Jadi ya sebenarnya kayak proses pendewasaanku gitu. Cie. Tapi kamu udah dewasa. Udah dewasa gimana ya? Ya maksudnya seneng belajar gitu, karena luas banget gak sih. Nah, kalau misalnya di SGN ya pasti akan fokus ke konten-konten kita seperti biasa lah, dan pasti ada pengembangan juga gitu. Iya. Buat kalian pokoknya gue sih pengen sih kapan-kapan ketemu The Guardian sih untuk ngobrol-ngobrol. Mungkin gue akan cari waktu sih nanti. Jadi apa? Kemarin kita sempat mikir ya untuk bikin ini nggak sih Kak, kayak ngobrol The Guardian Meet, bukan kayak meet, bukan weekend sih, kayak webinar. Ya mungkin ya, aku nggak tahu sih enaknya gimana. Mungkin The Guardian yang lebih tahu sih maunya gimana. Tapi gue pengen bagi yang mau sekalian meet and greet, plus kalian bantu kita dong share ide-ide kalian. Siapa tahu kalian ada ide yang bisa buat support SGN, kalian boleh kirim. Pokoknya yang kita pilih nanti kita akan informasin untuk diundang meet and greet sama kita deh. Kayaknya di situ sih. Dan kita akan ngebahas tentang apa? Yang ya tentang Divine Series lah. Kita Iya. akan bahas itu sih. Ya apapun boleh, kalau mau curhat tentang percintaan juga boleh. Ya jadi itu aja guys, kita mau lanjut meeting lagi. Semoga konten-konten kayak gini kalian tetap senang juga ya. Pokoknya terus semangat buat para The Guardian. Pokoknya ya ke depan kita akan improve terus sih untuk hibur kalian dan memberikan ya edukasi-edukasi ke kalian lah. Jadi support kita terus, oke? Oke, makasih semuanya udah mampir ya. Dadah.